Ustadz, ini di dekat rumah saya, Ustadz, ada induk kucing yang beberapa hari yang lalu baru saja melahirkan. Tetapi induk kucingnya ini selalu mau masuk ke dalam rumah. Jadi anak-anaknya itu nggak dibawa, ditaruh di kardus yang ada di luar rumah, Ustadz. Namun kotak kardusnya itu sudah basah karena kondisi hujan. Ya, saya sendiri tidak mengerti kenapa induk kucingnya tidak membiarkannya anak-anak kucingnya itu masuk ke dalam dan meninggalkannya. Nah, malam harinya saya disuruh untuk membawa induk kucingnya keluar agar dia bisa bersama dengan anak-anak kucingnya yang baru lahir itu. Namun saya mengabaikannya, Ustadz, sampai induknya hampir bermalam dalam rumah dan meninggalkan anak-anaknya semalaman di luar. Nah, besoknya Ustadz saya diberitahu bahwa anak-anak kucingnya sudah mati. Nah, kemungkinan besar ya karena kedinginan dan tidak mendapatkan makanan dari ibu kucingnya itu, Ustadz. Jadi saya merasa bersalah, Ustadz. Ya, Ya, merasa bersalah atas kematian anak-anak kucing karena tidak membiarkan induknya keluar atau tidak membawa induknya keluar, Ustadz. Jadi saya takut akan hal itu, Ustadz. Bagaimana kalau hal tersebut benar dan saya jadi penyebab anak-anak kucing itu mati, Ustadz? Bagaimana dengan permasalahan ini, Ustadz? Apakah saya menjadi pembunuh anak-anak kucing itu, Ustadz? Mohon jawabannya, Pak Ustadz. Terima kasih. ya baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Terkait dengan pertanyaan pertama yang dibacakan tadi, ini terkait dengan anak-anak kucing yang mati karena dalam tanda kutip kelalaiannya ya. Iya. Nah, apakah dia dicap sebagai pembunuhnya dan bagaimana jika itu benar seperti itu? Nah, yang pertama disebutkan bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sungguhnya Allah mencatatkan, mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Karena itu kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk berbuat baik kepada siapapun, seorang muslim, non-muslim, kepada tumbuhan, kepada binatang, kepada siapapun yang berada di alam ini. Karena Nabi kita, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu menjadi sebuah amal saleh jika kita berbuat baik bukan hanya kepada manusia dan bahkan juga kepada hewan sekalipun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabidi ratbin ajrun, ya, dalam setiap burung yang memiliki lambung yang kita berikan minum atau makan, itu ada sedekah di situ, ada nilai sedekah, ada nilai pahala di situ. Maka kita sebagai seorang muslim diperintahkan untuk berbuat baik bahkan kepada binatang sekalipun. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau kiamat akan tegak esok harinya dan di tanganmu ada sebiji kurma, maka tanamlah. Meskipun kita tahu bahwa itu mungkin tidak akan bermanfaat lagi karena tidak mungkin tumbuh secepat itu dalam satu hari. Tapi karena Islam ini sangat memperhatikan lingkungan, maka kita disuruh untuk melakukan penghijauan. Nah, ini bukti bahwa Islam datang untuk sebagai rahmat untuk semuanya, termasuk kepada binatang. Maka dalam kasus ini kami melihat memang di sini ada semacam kelalaian, ya, sudah tahu bahwa hujan ya dan tentunya dingin, anak-anak kucing ini baru lahir, butuh kehangatan dari induknya. Maka dari itu sebagai bentuk perbuatan baik kita kepada kucing-kucing tersebut, anak-anak kucing tersebut adalah membiarkan induknya dan membiarkan induknya bersama dengan anak-anaknya, supaya anak-anak kucing yang baru lahir ini bisa mendapatkan kehangatan pelukan dari ibunya sehingga mereka tidak kedinginan. Nah, jika sudah seperti ini, ya wallahualam, menurut kami sendiri ini sudah masuk dalam kelalaian, ya, karena kita sudah tahu bahwa akibat dari membiarkan hal tersebut bisa saja berujung pada kematian anak-anak kucing itu. Maka ya silahkan mengakui dosa tersebut dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berazam untuk tidak mengulangi perilaku tersebut. Ya. Bahkan kepada binatang pun kalau kita mau sembelih, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Jika engkau menyembelih maka perbaikilah cara menyembelihnya, perbaguslah cara menyembelihnya. Dengan cara apa?
dengan menajamkan belatinya dan ditidurkan, diistirahatkan dulu hewan sembelihannya supaya disembelih dengan cara yang baik. Nah, ini kalau kita mau menyembelih pun harus dengan cara yang baik, apatah lagi untuk merawat anak-anak kucing tersebut untuk tetap hidup. Nah, menurut kami ya, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita telah menyakiti binatang atau membiarkan binatang terlantar dan seterusnya. Ya, dan sebaliknya justru kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang besar jika kita memberinya makan, memberinya minum, memberikan perlindungan dan seterusnya. Dalam sebuah hadis yang masyhur disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin." Seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dia memelihara kucing itu, memasukkannya dalam sebuah kandang begitu, tapi dia tidak rawat dengan baik. Dia tidak rawat dengan baik. Dia biarkan tidak makan berhari-hari, tidak dikasih minum, akhirnya meninggal. Nah, ini karena wanita tadi berbuat zalim kepada kucing peliharaannya. Maka karena itu dosa seperti ini sama dengan dosa-dosa yang lainnya. Mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan kita berusaha bisa lebih baik kepada binatang-binatang tersebut. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari kami. Nah,